semuanya kita awali dulu dengan membaca basmalah dan diawali dengan membaca Al-Quran bersama-sama agar supaya perkuliahan kita di pagi hari ini berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Kita dimulai. Selesai. Baik teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan materi saya akan menyampaikan dulu tentang RPS saya untuk 1 semester ke depan teman-teman semuanya tentang mata kuliah daripada akuntansi biaya. Jadi di akuntansi biaya ini teman-teman nanti diampu selama 1 semester dengan KK 3 serta juga diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan juga sikap profesional guna melaksanakan tugas-tugas dalam akuntan yang tertuang dalam S3, S11 dan juga KU. Di sini bahan kajian daripada akuntansi biaya ini termasuk menjadikan inti daripada keilmuan program akuntansi. Ini menjadikan program inti ya teman-teman. Jadi inti kompetensi yang menjadi komponen dipertimbangkan dalam kepergian akuntansi yang mendukung dalam visi misi akuntansi. Deskripsi mata kuliah untuk akuntansi biaya di sini mata kuliah akuntansi biaya merupakan mata kuliah keilmuan dan juga keterampilan yang mempunyai tujuan di dalam memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang adanya peran fungsi akuntan sebagai cost control dalam perusahaan dan juga konsep serta sistem informasi biaya dalam berbagai metode perhitungan biaya atas produk dan jasa. Jadi di sini nanti teman-teman itu diharapkan bisa mengapply dari berbagai perhitungan nanti tentang cost produk, menghitung HPP harga pokok produksi tiap produknya, hingga sampai pembuatan skema laporan biaya produksi yang informatif. Dalam apa? Dalam pengambilan keputusan serta kita melakukan kontrol atas manajemen. Jadi memang di akuntansi biaya atau cost accounting ini sangat penting ya, karena tujuannya dari suatu entitas daripada perusahaan itu adalah memang profit oriented, ya kan? Tetapi sebelum kita akan mendapatkan keuntungan tersebut dari dasar itu kita harus bisa mengelola, kita bisa membuat, mencetak harga produk yang sesuai yang kita inginkan agar untuk mensupporting dan profit yang kita inginkan. Nah, otomatis sebelum kita itu mencetak profit yang kita inginkan, ya berarti secara manajemen kita harus planning dulu. Kita ingin mendapatkan planning itu berapa? Ya diawali dengan HPP. Sehingga kita bisa membuat skema daripada laporan biaya tersebut. Dalam 1 semester nanti akan ada 9 materi yang akan kita bahas teman-teman. 5 sampai dengan UTS. Yang pertama teman-teman ada pemahaman tentang ruang lingkup akuntansi biaya. Di sini teman-teman nanti dengan indikatornya memahami tentang fungsi manajemen, hubungan akuntansi keuangan dan biaya, pengertian dan juga tujuan daripada akuntansi biaya, kontrol atas cost sendiri itu seperti apa, dan juga ada dampak teknologi manufaktur maju terhadap pengendalian operasional manufacturing. Sekali lagi, karena akuntansi biaya itu memang diciptakan untuk membantu perusahaan industri atau manufaktur terutama. Karena varian produknya ya memang jadi multi produk ini yang paling penting nanti kita pertimbangkan dalam akuntansi biaya. Contohnya misalkan ada di sertifikasi produk A, B, C. Bagaimana menetapkan produk A itu berapa, produk B itu berapa, produk C berapa. Dengan bahan baku, dengan tenaga kerja yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Apa saja yang nanti masuk ke produk A, apa saja yang masuk ke produk B, apa saja yang nanti masuk komponen produk C. Kadang mungkin kita lihat ada satu produk misalkan di suatu tempat aja berbeda harganya. Nah, ini penetapan harganya bagaimana? Gitu. Kemudian di materi yang kedua nanti tentang penggolongan biaya. Di sini adalah topiknya tentang sistem informasi akuntansi biaya serta analisa daripada perilaku biaya. Perilaku di sini kita awali dengan mempelajari adanya konsep biaya, objek biaya, sistem informasi akuntansi biaya, klasifikasi biaya, pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi jenis-jenis biaya nanti kita akan pelajari lebih jauh
Sebelum kita nanti menentukan tadi skema berapa harga pokok produksi, kita akan berkenalan dulu teman-teman. Ada istilah biaya tetap, ada biaya variabel, ada dikatakan biaya semi. Nah ini yang nanti masuk melekat ke dalam produk kita masing-masing. Di pertemuan ketiga nanti juga ada tentang interpretasi dari akuntansi, di mana ada biaya bahan baku dan juga ada tenaga kerja. Pasti outputnya adalah teman-teman nanti diharapkan bisa membuat laporan HPP atau laporan harga pokok produksi. Komponen indikatornya yaitu ada biaya produksi, bahan baku, komponen biaya bahan baku sebagai biaya produksi, proses pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja sebagai komponen biaya produksi. Kemudian di pertemuan keempat ada perencanaan pengendalian tentang BOP teman-teman. Jadi di komponen akuntansi biaya itu secara garis besar ada 3. Dari bahan baku, tenaga kerja, yang ketiga adalah di luar itu termasuk biaya overhead. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam apa itu BOP, bagaimana kita menentukan besarannya tarif BOP itu. Dan kemudian pastinya kalau BOP itu menggunakan tarif pasti ada selisih. Kita akan mempelajari tentang selisih anggaran daripada BOP itu sendiri. Di pertemuan terakhir nanti sebelum UTS ada harga pokok produk, interpretasi dari penentuan HPP tadi. Itu indikatornya yaitu ada berbasis volume dan juga ada yang dengan basis pembebanan biaya. Berbasis volume di sini menghitung tentang kapasitas dengan pendekatan kontemporer atau biasanya disebut dengan istilah ABC. Tidak pakai D ya, hanya ABC. Activity based costing, di mana biaya kita keluarkan itu dasarnya adalah dari aktivitas. Ini yang sudah dipakai, selalu dipakai sekarang. Bahkan instansi pemerintahan publik itu juga mengampu menerapkan ABC. Jadi semua kegiatannya itu biar tidak over budget, tidak over cost, menggunakan ABC. Ada biaya berarti ada aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas, dimungkinkan tidak ada biaya. Kemudian ada juga harga pokok produk yang menggunakan biaya penelusuran langsung. Di sini biasanya nanti menggunakan tingkatan biaya atau penggerak pemicunya dalam satuan unit, dalam satuan batch dan lain sebagainya. Ya, nanti setelah UTS kita akan mempelajari ada job costing atau menghitung biaya yang berdasarkan pesanan. Kemudian ada proses costing, lawannya pesanan yang memproduksi terus menerus. Kalau job costing tadi kalau ada pesanan kita akan hitung HPP-nya. Nah, bagaimana kalau yang proses costing nanti? Pastinya di sini ada daripada perhitungan proses itu sendiri seperti apa. Karena dia continue terus. Contoh misalkan perusahaan manufaktur industri yang nggak pernah berhenti, selalu sampai dibarengi dengan karyawannya itu shift 1, 2, 3 udah nggak sampai berhenti. Nah itu menerapkan proses costing. Bagaimana menetapkan HPP-nya padahal selalu produksi terus, mesinnya nggak pernah berhenti. Kita akan belajar. Di pertemuan ke-8 ada harga pokok bersama dan juga sampingan. Semuanya produk pasti ada yang diunggulkan, ya kan? Misalkan ada beberapa produk yang menjadi produk unggulannya. Misui, gacoan, itu pasti ada yang paling diminati itu yang mana? Itu termasuk produk utama. Sampingannya apa nanti yang mensupport? Kemudian ada sistem biaya standar dan juga taksiran. Nah, di sini di standar dan taksiran nanti kita juga akan mempelajari tentang konsep dan juga penerapan daripada masing-masing biaya standar dan juga taksiran. Jadi di sini referensinya teman-teman. Ini yang mungkin saya pakai, tetapi lebih dari ini nanti lebih saya akan terapkan. Ada Mulyadi, ada Mulyaka Nugroho, ada Swiratna Surjarwani, ada Warren, dan terutama ini yang di poin 5 tapi yang nanti akan saya pakai tentang artikel. Ada artikel, ada juga kemarin laporan pengabdian saya juga yang membahas tentang penetapan harga pokok produk di Kecamatan Sidoarjo. Nanti kita akan ulas di pertemuan yang ke-5.
penetapan harga pokok produk itu untuk UMKM Sidoarjo di sini nanti. Jadi ini di laporan pengabdian saya nanti akan saya sampaikan juga menjadi bahan referensi dalam perkuliahan saya ini. Jadi di dalam perkuliahan ini teman-teman nanti saya harap teman-teman ini di dalam pelaksanaannya saya harap teman-teman ini bisa aktif, bisa melakukan diskusi dan juga yang diakhiri dengan melakukan tanya jawab dalam tiap sesi. Seperti biasa ada 2 sesi nanti. Sesi yang pertama teman-teman yang bertugas akan melakukan pemaparan di depan tentang materi. Yang lainnya yaitu akan melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Rizka. Terkait pengerjaan tugas, apakah dikerjakan individu atau berkelompok? Ya. Jadi di sini nanti kita meskipun di dalam kelas itu ada case personal, teman-teman nanti ada latihan bagaimana menghitung HPP tadi, menghitung bahan baku, POP, tenaga kerja, ada beberapa metode yang nanti kita akan pelajari di masing-masing pertemuannya. Juga ada yang teamworknya, jadi ada tugas kelompoknya. Kelompoknya adalah teman-teman nanti melakukan pendampingan ke UMKM sekitar, masyarakat sekitar, di mana nanti dalam satu kelompok bisa 3 atau 4 orang, ya. Dan teman-teman bisa melakukan pendampingan bagaimana sih penetapan harga pokok produk dia itu menjual produk tersebut. Dilaporkan ke dalam satu artikel yang siap untuk kita nanti. Ada yang lainnya yang ditanyakan lagi teman-teman? Baik teman-teman semuanya, sudah waktunya perkuliahan kita selesai. Dan untuk sebelum kita mengakhiri jumpa kita, seperti biasa kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan dilanjut dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.